Bersikap berdiri dan mengambil saat teduh sejenak. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ibadah pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu menikmati sembah sujud kita. Amin. Mazmur 46 ayat 11 hingga 12. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita memuji kasih-Nya, karena kasih-Nya begitu besar kepada kita, pemeliharaannya luar biasa kepada kita. Dengan sukacita, dengan semangat, ku mau puji kasih-Nya. Ku mau puji kasih-Nya yang tak terkatakan, rela tanggung hukuman menebus jiwaku, suci dan aku
Mari dengan kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengaku segala dosa-dosa kita dengan jujur, dengan berani. Kita yakin bahwa Tuhan akan mengampuni kita. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang sudah mengorbankan putramu yang tunggal untuk menyelamatkan kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang sering kali berbuat dosa. Tuhan, ampunilah setiap kami. Pikiran kami yang sering kali pikiran negatif dan pikiran yang jahat. Perkataan kami, perkataan yang sungguh menyakiti hati orang lain. Perbuatan kami yang tidak baik, itulah yang sering kali kami lakukan ya Bapa. Biarlah kami menyadari bahwa kami sebagai anak-anak-Mu, kami harus terus hidup diperbaharui dan selalu dikuduskan oleh Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami mau taat, mau tunduk untuk dibentuk oleh Engkau sendiri, Sang Penjunan kami. Tuhan tolong ya Bapa, biarlah kami bisa berjalan menurut kehendak Tuhan, menurut apa yang Engkau kehendaki ya Bapa untuk kami lakukan, dan kami boleh mengerti dan peka untuk semuanya itu. Biarlah ya Bapa, kami menyerahkan keberadaan diri kami ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hidup kami memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan terus memandang salib Tuhan, salib yang begitu luar biasa, pengorbanan Yesus yang luar biasa bagi kami. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Bawa aku ya Tuhan dekat ke salib-Mu. Air hidup dan darah-Mu itulah yang menyucikan hatiku. Pada salibku sandar, kasih-Mu ku rindu. Selama
anugerah dari Mazmur nomor 32 ayat 5. Dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita membaca petunjuk hidup baru bersama-sama dari alamat kitabnya terlebih dahulu. 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang begitu luar biasa merancangkan segala sesuatu, khususnya rancangan di dalam kehidupan kita. Kita harus ya dan amin untuk percaya bahwa rancangan Tuhan itu indah. Oleh sebab itu mari dengan penuh keyakinan, semuanya baik ya Tuhan, Engkau rancangkan semuanya baik bagiku. Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. kita dengan sungguh-sungguh dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita akan bersama membawa segala pergumulan kita dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Lausehana. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, menaikkan setiap puji dan sembah kami. Dan pada saat ini kami datang membawa setiap pergumulan kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan untuk gereja kami GKT Ampenan, khususnya untuk komisi misi dan juga diakonia. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang menjadi pengurus di komisi ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan berikan kesatuan hati, mereka boleh melayani Tuhan. Kiranya melalui setiap diakonia yang dilakukan setiap bulan, kiranya melalui itu juga misi dan Injil Tuhan boleh diberitakan kepada setiap jemaat yang menerima. Terima kasih Tuhan, berikan juga kepada setiap kami, seluruh anggota GKT Ampenan, hati yang rindu untuk memberitakan Injil kepada sesama kami, baik itu melalui firman Tuhan maupun juga melalui kehidupan praktek kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami saat ini menyerahkan juga untuk setiap kami maupun anak-anak kami yang saat ini tengah menempuh studi, mulai dari TK sampai kepada perguruan tinggi. Tuhan memberkati setiap kami, baik yang ada di kota Mataram atau yang ada di luar kota. Tuhan memberkati setiap kami yang saat ini tengah menempuh studi. Tuhan berikan kepada kami hikmat dapat menyelesaikan studi kami dengan baik. Tuhan juga yang memberkati, menyediakan, mencukupkan bagi kami segala dana biaya yang dibutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami menyerahkan juga Tuhan untuk kota kami tercinta, kota Mataram ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan tetap memberkati kota ini. Kami serahkan khususnya Tuhan untuk kehidupan antar beragama. Tuhan mari memberkati di tengah setiap perbedaan yang ada. Kiranya kami boleh tetap hidup bersama, berdampingan satu sama lain dengan baik. Tuhan berkati kami sebagai orang-orang percaya dimanapun kami berada. Tuhan tolong supaya kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun itu, di tempat kerja kami, di sekolah, ataupun dimanapun. Tuhan kiranya memberkati kami, kami boleh memberitakan tentang kasih Tuhan melalui kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkati dan menjawab setiap doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Lausehana. Jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini kita bersyukur kita akan diberkati oleh pujian dari Paduan Suara GKT Ampenan. Kepada Paduan Suara kami persilakan.
Terima kasih kepada tim paduan suara yang telah mempersembahkan pujian, kiranya boleh menjadi berkat buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pegangan hidup kita agar kehidupan kita itu tidak akan terus merasakan rasa takut, susah, karena kita punya Allah, Allah yang besar, El Shaddai. Bapa di surga, kiranya Tuhan menjamah hati kami pagi hari ini.
supaya hati kami diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang telah mengalami kelepasan dari murka Allah, sehingga hati kami penuh dengan ucapan syukur walaupun situasi kondisi di sekitar kami mungkin kurang mendukung. Kami rindu Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, memakai hamba-Mu yang penuh kelemahan untuk menjadi saluran berkat firman pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23. Kitab Roma pasal 3 ayat 23. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, banyak pertanyaan yang muncul mengenai permasalahan dosa. Mengapa saya sebagai orang yang sudah percaya masih jatuh di dalam dosa? Mengapa saya sebagai orang percaya masih memiliki sifat-sifat dosa? Ini adalah persoalan-persoalan yang sedang dan mungkin saat ini Bapak Ibu sedang alami. Persoalan lain juga adalah pertanyaan bagaimana saya mengatasi dan menaklukkan dosa-dosa itu. Saya sudah berusaha untuk menaklukkan dosa itu, tetapi dosa itu masih ada di dalam kehidupan saya. Baik itu mungkin di dalam perkataan kita, pikiran kita, tingkah laku perbuatan kita, bahkan di dalam rencana-rencana. Mengapa masih melakukan dosa? Inilah persoalan manusia sepanjang hidup. Oleh karena itu banyak orang mencoba untuk melepaskan dosa itu. Mungkin dengan cara yang pertama yaitu melakukan perbuatan baik. Coba slide-nya ditampilkan. Ya. Ini bagian daripada kehidupan moral. Yang kedua adalah mungkin dengan beragama. Ini bicara soal status. Kalau saya menganut agama ini, dosa-dosa saya akan otomatis hilang. Mungkin dengan hidup yang taat kepada hukum-hukum. Dengan melakukan itu semuanya, maka saya bisa membereskan dosa-dosa itu. Apakah semuanya ini bisa? Ternyata dalam kenyataan sampai hari ini tidak. Manusia masih hidup di dalam dosa. Manusia masih hidup melakukan dosa. Manusia masih tersulit untuk dilepaskan dari ikatan-ikatan dosa itu. Oleh sebab itu, pelajaran katekismus kita di dalam pertanyaan 12 sampai 85 itu bicara soal kelepasan manusia dari dosa. Ya, kalau nomor 2 sampai 11 itu bicara kesengsaraan manusia yang lalu saya sudah khotbah. Hari ini saya akan bicara soal kelepasan manusia dari dosa. Karena manusia merindukan untuk dilepaskan. Karena manusia rindu untuk hidupnya tidak mengalami murka Allah. Pelajaran yang akan kita pelajari pagi hari ini saya ambil dari pertanyaan 12 sampai 15 dari Katekismus Heidelberg yang kita terima sebagai salah satu dokumen penting di dalam tradisi gereja Reform. Yang pertama, pelajaran pertama di dalam pertanyaan 12, keberdosaan manusia dan keadilan Allah. Mari saya akan bertanya, Bapak Ibu menjawab. Menurut penghakiman Allah yang adil, kita pantas menerima hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Jadi bagaimana kita dapat terlepas dari hukuman ini dan mendapatkan kemurahan Allah lagi?
pada umumnya kita ini percaya kalau Allah itu baik, Allah itu maha murah, Allah itu maha memberi, Allah itu maha setia. Kita percaya seperti itu. Kita percaya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Betul? Pasti seperti itu. Tetapi kita melupakan akan satu karakter atau sifat Allah yang lain, yaitu tentang keadilan Allah. Ketika kita berbicara tentang Allah yang murah hati, Allah yang penuh kasih, kita juga ingat bahwa Allah itu adil. Keadilannya itu bagaimana? Yaitu orang yang berdosa itu akan dihukum. Allah itu maha kudus, Allah itu tidak kompromi dengan dosa. Dosa itu harus dihukum. Keluaran 23 ayat 7 berbunyi demikian. Aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jelas dalam bagian ini firman Tuhan ingin mengatakan bahwa orang yang bersalah itu akan dihukum oleh Tuhan. Allah itu punya yang disebut dengan keadilan. Namun Allah yang adil itu juga Allah yang penuh kasih. Ketika kita berbicara soal keadilan dan kasih, kita akan lihat gambar ini. Coba diklikkan gambar ini. Gambar ini hendak mengatakan bahwa orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang mendapatkan kemurahan Allah. Yang disebut adil itu adalah semua orang yang berdosa itu akan dihukum. Tetapi karena Allah begitu mengasihi, maka Allah memilih sebagian orang untuk diselamatkan. Dengan demikian, kita ini adalah orang-orang yang berdosa itu, memang Allah itu adil, yaitu semua akan dihukum. Maka ketika Tuhan memilih sebagian orang untuk diselamatkan, ini bukan berarti Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu adil, semua orang berdosa itu akan dihukum. Tetapi di dalam kerangka kedaulatan dan otoritasnya, Tuhan memilih sebagian orang. Jadi tidak ada orang yang mendapatkan ketidakadilan Allah. Semua orang mendapatkan ketidakadilan Allah, yaitu dosa itu harus dihukum. Paham di sini ya? Jadi Allah itu begitu adil. Dan kalau hal ini kita percaya bahwa saya ini adalah orang yang dipilih Tuhan, itu karena Allah itu adil. Di tengah-tengah keadilannya itu Tuhan memilih kita dengan berdasarkan kemurahannya saja, maka kita ini diselamatkan, diangkat. Maka pelajaran ini tidak mengatakan sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, kita seharusnya senantiasa mengucap syukur karena keadilan saya itu sudah dibayar lunas melalui penebusan Yesus Kristus. Kasih Allah melalui Yesus Kristus itulah yang menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Pelajaran yang kedua yang kita bisa lihat di dalam pertanyaan 13 sampai 14. Dapatkah kita sendiri membayar hutang itu? Dapatkah ciptaan lainnya entah dimanapun membayar hutang tersebut bagi kita? Di dalam doa Bapa kami yang ditulis oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13, khususnya di dalam ayat yang ke-12, coba diklikkan ayat 12. Firman Tuhan itu berbunyi demikian, ampunilah kami akan kesalahan kami. Di dalam terjemahan yang lain, ampunilah kami akan hutang-hutang kami. Pakai kata hutang ya. Nah, di dalam bagian ini dengan jelas Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa manusia itu adalah manusia yang berdosa. Kemanusiaan kita adalah orang yang berdosa. Manusia itu hidup di dalam kodrat, di dalam natur manusia yang berdosa. Oleh karena itu Tuhan ingin mengajarkan kepada murid-murid, kalau kamu berdoa minta pengampunan karena kamu adalah orang yang berdosa.
kondisi dan status ini kita alami karena kita menganut pemahaman bahwa kita ini membawa dosa asal yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Maka kita ini adalah orang yang berdosa. Apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan cenderung untuk berdosa. Bahkan apa yang baik pun seolah-olah kelihatannya baik, tetapi sebenarnya berdosa. Paulus pernah berkata begini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Kadang-kadang kita mau berbuat baik ya, menolong orang lain, wis gak tak inget-inget maksudnya tulus ini. Tetapi suatu ketika orang itu yang kita tolong itu menyakiti kita langsung muncul kata-kata, lo dulu tak tolong begini. Awalnya kelihatannya tulus berbuat baik, tetapi ketika ada benturan mungkin bertahun-tahun kemudian muncul lagi, ternyata motivasimu tetap buruk. Inilah yang dimaksud oleh Paulus. Jika aku menghendaki berbuat baik, yang jahat itu ada padaku. Karena memang natur manusia itu adalah manusia yang berdosa, yang cenderung berdosa. Bahkan ketika kita melakukan perbuatan baik sebaik apapun, Yesaya pernah berkata begini. Kita baca bersama-sama. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis di segala hal, kami seperti kain kotor. Demikianlah kami sekalian, cukup sampai di sini. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kesalehan kami, perbuatan baik kami itu menurut Allah itu seperti kain yang kotor. Jadi tidak ada kebaikan yang sempurna yang dapat kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan seringkali tidak menyenangkan Tuhan, seringkali dibalut dengan motivasi-motivasi yang tersembunyi. Itu semua karena kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Inilah keberadaan dan status kita. Sehingga poin yang kedua itu berbunyi demikian. Semua manusia dan ciptaan lainnya tak dapat menyelamatkan kita dari murka Allah. Semua manusia dan ciptaan-ciptaan lainnya. Manusia itu diri kita, kebaikan kita, ketaatan kita. Agama kita pun tidak bisa menyelamatkan kita dari murka Allah. Ada orang mengatakan uang bisa menyelamatkan, sehingga mereka menjual surat pengampunan dosa. Itu pun sesat sebenarnya ya. Kalau kamu berdosa, kamu membeli surat ini seolah-olah dosa itu ditanggung oleh uang itu. Tapi sebenarnya dosa itu harus ditanggung oleh manusia itu sendiri, bukan oleh uang itu. Ini adalah gambaran apa? Bahwa kita ini adalah manusia yang layak untuk menerima murka Allah. Kita adalah manusia yang tidak dapat menyelamatkan diri dengan segala potensi, segala apa yang kita miliki. Tidak bisa untuk membawa kita dilepaskan dari murka Allah. Lalu ketika kita bicara pertanyaan nomor 12 sampai 85 ini, apakah ada kelepasan? Ada. Itu ada di dalam pertanyaan yang ke-15. Kita lihat poin yang ketiga. Perantara dan penyelamat yang bagaimanakah yang harus kita cari? Jawabannya itu begini, dia harus manusia sejati dan sungguh benar. Dia harus lebih berkuasa dari semua ciptaan, dan ia juga harus Allah yang benar. Agama itu mengajarkan bahwa manusia itu mencari Allah. Coba kita bisa selidiki. Agama A, agama B, agama C,
sebuah jalan untuk mencari Allah. Itu beragama. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa Allah yang berinisiatif mencari manusia. Allah yang berinisiatif membuka jalan supaya manusia bisa datang kepadanya. Allah yang berinisiatif untuk datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ini yang diajarkan oleh Alkitab. Oleh karena itu, emak-emak, encim-encim supaya tahu ini ya toh. Tidak sulit kan, agama manusia cari Tuhan. Kalau Alkitab, Allah cari manusia. Gampang kan ya, supaya kita ingat ini. Tuhan Yesus adalah manusia sejati. Bukti secara objektif itu apa? Dia bisa diraba, dia bisa dipegang, dia bisa dilihat, dia bisa lapar dan haus. Kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum. Itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan cara kematiannya itu normal seperti kita, ya toh? Artinya ya mati pelan-pelan, setelah itu kehilangan nyawanya. Itu Tuhan Yesus. Itu bukti secara objektif, secara universal. Secara universal itu secara umum. Kemanusiaan Yesus itu diakui, diimani oleh seluruh dunia. Seluruh dunia tahu kalau Yesus itu manusia. Diakui sepanjang abad. Kemanusiaan Yesus itu diakui, baik itu oleh gereja maupun oleh orang pada umumnya. Jadi Yesus itu adalah manusia yang sejati. Ternyata syaratnya bukan hanya manusia sejati. Dia itu harus sungguh benar. Nah, sungguh benar itu artinya begini. Sungguh benar itu artinya dia tidak berdosa tanpa noda meskipun dia adalah manusia. Itu maksud dari pertanyaan, jawaban dari katekismus itu. Yesus adalah manusia, tetapi dia berbeda dengan kita. Dia itu bukan manusia yang membawa kodrat dosa, bukan. Dia itu adalah manusia yang dilahirkan dengan cara yang ajaib. Dia itu adalah manusia Allah, manusia yang dikandung oleh Roh Kudus, sehingga kemanusiaannya tidak ada di dalam pemahaman menganut dosa asal. Namun di dalam pelajaran-pelajaran teologi juga ada kelompok orang sesat yang tidak percaya kalau Yesus itu adalah manusia yang sejati. Itu disebut salah satu aliran atau pemahaman itu disebut dengan doketisme. Coba diklikkan doketisme. Doketisme itu mempunyai pemahaman begini. Yesus itu hanya kelihatannya memiliki suatu tubuh, tetapi pada kenyataannya hanya seperti suatu keberadaan yang memakai topeng. Jadi Yesus itu bukan manusia yang sejati. Ada loh ajaran seperti itu. Pura-pura jadi manusia, manusia setengah dewa, manusia setengah ciptaan dan sebagainya. Ada pemahaman itu. Makanya kalau kita nanti di dalam hidup bermasyarakat ada pemahaman doketisme ini, kita sudah tahu Yesus itu bukan manusia sejati. Dia itu pura-pura jadi manusia. Tubuhnya itu pura-pura. Nah, itu kita sudah tahu pagi hari ini. Nah, doketisme itu mengajarkan seperti itu, tetapi itu pun ditolak karena kemanusiaan sejati Tuhan Yesus itu sudah dibicarakan di dalam konsili-konsili, dan kita menerima Yesus itu sebagai manusia sejati di dalam bukti-bukti Alkitab. Kemanusiaan sejati Yesus ini harus kita terima. Kita harus imani, percaya Yesus itu manusia sejati. Karena kalau kita tidak bisa menerima itu, nanti ketika kita merayakan Jumat Agung, kita akan seperti orang berpura-pura begitu. Kenapa berpura-pura Pak Pendeta? Iya, Yesus itu kan bukan manusia sejati. Ketika dia dipukul itu pura-pura sakit, ya toh. Ketika disalib mengatakan Eloi, Eloi, lama sabachthani, itu pura-pura saja. Nah, itu. Yesus itu sungguh-sungguh sakit. Yesus itu sungguh-sungguh menderita. Yesus itu sungguh-sungguh mengalami kematian. Itu tuntutan. Tuntutan apa? Tuntutan perantara yang harus dimiliki untuk mengalami dan mampu melakukan kelepasan dari murka Allah.
Yang kedua tadi, di dalam jawaban katekismus kan jelas sekali. Dia lebih berkuasa dari semua ciptaan, dan ia juga harus Allah yang benar. Berarti di sini bicara soal dia itu harus Allah yang benar. Saya akan kutip firman Tuhan dari kitab Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Kita baca bersama-sama supaya kita tidak mulai mengantuk. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman di sini adalah Yesus. Yesus itu sudah ada pada mulanya, dan Yesus itu bersama-sama dengan Allah, dan Yesus itu adalah Allah. Yesus itu ada di dalam masa pra-eksistensinya dia. Ketika Yesus turun ke dalam dunia, Yesus berinkarnasi, tetapi Yesus itu sudah ada sebelum inkarnasi. Yesus itu adalah Allah. Ketika Allah itu ada, disitulah Yesus ada. Inilah hendak yang dikatakan oleh kitab Yohanes. Kitab Yohanes hendak mengatakan Yesus itu adalah Allah yang benar, yang datang menjadi manusia yang sejati. Dia harus melakukan itu karena dia ingin mengasihi manusia. Yesus hendak datang ke dalam dunia dan sudah datang ke dalam dunia karena dia ingin membebaskan kita, melepaskan kita dari murka Allah. Inilah jalan satu-satunya. Oleh karena itu di dalam Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini adalah satu pernyataan bahwa dia itu ilahi. Bapa dan anak itu menjadi satu. Kita akan sampai kepada Allah Bapa kalau kita tidak bersama dengan Yesus, kita tidak akan sampai. Dan kita akan bisa sampai kepada Allah Bapa hanya melalui Yesus Kristus. Kelepasan kita hanya akan kita alami kalau kita percaya menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Itulah kelepasan dari dosa yang harus kita miliki pada hari ini. Saya tidak tahu sejauh mana kehidupan iman kita. Dalam kondisi situasi zaman yang terus berubah, apakah iman kita ini seringkali goyang? Orang Kristen kok masih berbuat dosa? Orang Kristen kok masih menderita? Kita akan terus mengalami hal-hal seperti itu. Tetapi yang jelas, kita tidak akan mengalami murka Allah kalau kita sudah percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Mari kita menyadari kalau kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Bukan hanya menyadari, lalu kita mengambil langkah bertobat. Bukan hanya bertobat, lalu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita satu-satunya. Bukan hanya menerima dan mengakui, tetapi kita belajar untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama. Kita rindu untuk bersekutu terus dengan Tuhan. Itu adalah tanda-tanda orang-orang yang dilepaskan dari murka Allah. Mari kita bersama-sama hari ini mendengar berita sukacita. Ada berita kelepasan dari murka Allah. Dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami, supaya pagi hari ini firman-Mu menyegarkan kami, bahwa Tuhan pasti akan bertindak adil kepada kami yang berdosa, manusia-manusia yang berdosa. Tetapi kami bersyukur Tuhan memberikan kelepasan kepada kami, memberikan solusi kepada kami. Biarlah kami yang sudah menerima Yesus, kami bisa bersyukur dan menggunakan hidup kami untuk melayani Tuhan. Biarlah kami yang masih ragu-ragu,
masih belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, pagi hari ini kami diingatkan untuk kami segera mengambil keputusan, karena waktu dan kesempatan ada di tangan-Mu. Kami tidak tahu sejauh mana umur kami akan diperpanjang oleh Tuhan. Yang kami tahu, ada saatnya kami akan dipanggil oleh Tuhan. Biarlah kami sadar akan keterbatasan waktu itu ya Bapa. Berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman. Jemaat yang terkasih, mari kita akan mempersiapkan persembahan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan, Yakobus 2 ayat 15 dan 16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Mari kita puji nama Tuhan, dan setiap kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kasih setiamu. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Singer saja, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan
sungguh bersyukur karena kami boleh membawa persembahan kami sebagai rasa syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau menguduskan persembahan ini, Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di GKT Ampenan. Kau memberkati penatua yang mengelola, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan hati yang bijaksana untuk bisa mengelola sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah setiap kami dalam pekerjaan, dalam usaha apapun ya Bapa, sehingga kami boleh belajar untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Secara khusus kami boleh menyadari bahwa diri kami yang telah dilepaskan dari murka Allah adalah orang-orang yang siap untuk memberikan hidup kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita akan mendengarkan warta gereja dari penatua. Shalom, selamat pagi. Shalom. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada seluruh jemaat, terutama yang baru pertama kali hadir. Bila ada, mohon berdiri di tempat. Tidak ada, saya lanjutkan. Kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Suhartoyo yang telah membawakan firman. Terima kasih juga rekan-rekan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan warta jemaat minggu ini. Yang pertama, pendataan absensi. Daftar jemaat absensi sidik jari dapat dilihat di papan pengumuman RSG. Bagi jemaat yang merasa namanya belum masuk dalam daftar atau ada kekeliruan di dalam daftar nama, harap menghubungi admin gereja. Jadwal doa malam diadakan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023. Tema Praise and Worship. Liturgos Pendeta Suhartoyo, musik Lauste Eli dan LCD Lauste Hana. Selanjutnya baptis anak dan CD diadakan pada hari Minggu 26 Maret 2023 dalam ibadah 2. Berikut nama yang menerima CD dan baptis anak. CD Saudari Lydia Carolina, baptis anak atas nama Alicia Jaigan, anak dari Bapak Jimmy Kalengan dan Ibu Marian Martati Tobing. Selanjutnya pendaftaran SKA Ampenan. SKA Ampenan menerima pendaftaran peserta didik. Silakan mendaftar ke admin SKA atau jika membutuhkan informasi dapat menghubungi hamba Tuhan atau penatua. Selanjutnya HUT Komisi Usia Indah. Dalam rangka HUT Komisi Usia Indah, Komisi Usia Indah akan mengadakan acara ibadah Padang pada hari Rabu 22 Maret 2023 pukul 9 pagi bertempat di Rumah Makan Taufik 2 Sudanadi. Pendaftaran dapat menghubungi Lauste Eli dengan biaya kontribusi 30.000 per orang. Selanjutnya info kalender pelayanan Jumat Agung dan Paskah. Kamis Putih, hari Kamis 6 April 2023 pukul 7 malam dengan temanya mulianya hamba yang menderita by Lauste Hana. Selanjutnya doa puasa hari Kamis 6 sampai 7 April 2023 pukul 22 sampai 12 WITA. Doa puasa di rumah masing-masing. Selanjutnya Jumat Ibadah Agung Jumat tanggal 7 April 2023 pukul 17 WITA dengan tema kematiannya mengubah hidupku by Pendeta Suhartoyo. Ada perjamuan kudus juga. Selanjutnya perayaan Paskah diadakan pada Minggu 9 April ya 8 April salah. Minggu 9 April pukul 7 WITA dengan tema Ia mendahului kamu ke Galilea by Pendeta Suhartoyo.
Warta keuangan dapat dilihat di layar dan yang lain dapat dilihat di warta ya. Sekian, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Hanafi. Jemaat, mari bersama kita berdiri. Kita akan mengembalikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi berkat akan disampaikan oleh Pendeta Suhartoyo. Mari kita mensyukuri kelepasan yang sudah kita alami, kelepasan di dalam Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kita. Kita pulang dengan hati yang penuh sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kiranya kasih Allah Bapa yang senantiasa menyertai kita, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang terus menuntun kita, kasih karunia-Nya menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat
Oh iya.